Desember 2024, hari kedua pelaksanaan orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024 sampai 2029 oleh Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Orientasi di hari kedua ini disampaikan beberapa materi pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yang disampaikan oleh Yurnalis selaku Kepala BPSDM Provinsi Lampung. Pelaksanaan orientasi menjadi kesempatan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Karena DPRD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi-fungsi strategis beriringan dengan kepala daerah. Lebih jauh, DPRD terpilih harus melaksanakan orientasi terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan dinas hingga bimbingan teknis di awal pengangkatannya. Karena menurut ketentuan, 1 bulan setelah diambil sumpah, anggota DPRD terpilih wajib melakukan orientasi. Setelah kegiatan orientasi selesai, diharapkan para peserta menunjukkan kompetensi peningkatan dan profesionalisme sehingga siap menjalankan amanah sebagai wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Tiga garis aduk itu katakanlah tidak sinkron. Kemudian negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri Nusantara dengan batas dan wilayah batas dan hak tetap undang-undang pasal 25 huruf A. Kemudian khusus mengenai bentuk negara Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan pasal 30 ayat 5. Kita lihat sampingnya Bapak sekalian ya, untuk gambar kedaulatan kita dan ada simbol-simbol kenegaraan kita. Sebelum 45 ada bendera. Nah, ini hal yang kecil sebenarnya, tetapi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya kenapa kita menjadikan lagu Indonesia harus berdiri? Karena itu adalah simbol kenegaraan yang harus kita hormati dalam bentuk mencerminkan sebuah kedaulatan kita negara. Kalau kita bicara NKRI sesuai dengan Permendagri 58 tahun 2021, hari ini jumlah provinsi insya Allah masih 38 provinsi. Walaupun sudah ada gerakan-gerakan misalnya di Papua misalnya, transparatisan ini memisahkan dari dasar Indonesia. Kemudian kabupaten ada 416 dan khusus Lampung ya, sudah mulai ada embrio untuk membentuk daerah Lampung Timur yang memekarkan menjadi apa? Lampung Tenggara kalau tidak salah. Kemudian kota ada 98, kecamatan ada 7.266, kelurahan ada 8.509, desa ada 74.961. Nah itu yang dianggap dari 2021. Inilah yang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, kalau bicara konstruksi pemerintahan kita, tentunya tidak lepas pengaruh atau dampak dari lingkungan strategis, baik secara global, secara regional maupun nasional sendiri. Walaupun yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Dasar, Kebinekaan kita, dan adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai bagian ideologi kita, tentunya kita berada dalam lingkungan strategis yang mau tidak mau suka tidak suka harus kita hadapi. Kalau kita bicara lingkungan global, Bapak Ibu sekalian, kita bermakna ibarat bagaimana kemajuan teknologi sampai hari ini. Teknologi yang sedemikian rupa, digitalisasi dan sebagainya, yang membuat hidup kita sudah semakin bergeser dari konvensional menjadi ke digitalisasi. Kita tahu sekarang bagaimana para ibu-ibu ya membeli sembako tidak lagi harus berbelanja misalnya di toko, tapi cukup memencet gadget dengan waktu tidak terlalu lama sudah bisa datang ke rumah.
misalnya dengan Alpha Gift misalnya. Kemudian terkait dengan global ini demokratisasi, beberapa negara tentunya ada kesepakatan bagaimana demokratisasi ini adalah harus diwujudkan. Ini Indonesia adalah bagian dari dalam rangka ini. Kemudian good governance, pemerintahan yang bersih. Contoh kecil saja, kegiatan pelatihan ini pun sudah dipantau. Ya. Bagaimana bentuk pemerintahan yang bersih? Kita dipantau oleh Forum Komunikasi Anti Korupsi. Itu adalah salah satu bentuk pengejawantahan bahwa good governance sudah dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya dalam hal perencanaan, itu sudah mulai. Kita berpikir bagaimana good governance. Kemudian terkait regional, kita bagian dari ASEAN, kita bersahabat. Undang-undang dasar kita juga mengatur bahwa kita ikut dalam ketertiban dunia misalnya. Karena Indonesia bagian dari ASEAN atau MEA. Kemudian telah AFTA terkait dengan ekonomi. Nah kemudian terkait dengan nasional, misalnya kita tidak memungkiri wilayah kita wilayah pulau-pulau, tentunya geografi, demografis, budaya alam, ideologi, politik, dan bisnis ini adalah lingkungan strategis kita yang ini manakala tidak dikelola dengan baik juga akan berdampak. Sampai hari ini kita lihat bahwa inflasi, ada demografi, ada La-Nina, El Niño, siklon ekonomi, produksi beras, itu juga harus dikelola. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk bisa menanggapi dan memahami ini. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, secara garis besar bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu terbagi dua. Sebelum amandemen dan sesudah, kita coba akan kupas. Sistem pemerintahan Indonesia sebuah ada pokok-pokok sistem pemerintahan negara sebelum amandemen. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau hak. Sistem konstitusional, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berkaitan sekarang Soeharto yang sempat 30 tahun, 20 tahun lebih berkuasa, ini dalam konteks kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Ini mau mana sih? Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia itu mengandung sistem presidensial. Sini dari sisi pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar kepada lembaga presidenan. Hampir semua kewenangan presiden diatur melalui Parlemen, dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan dan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Ini sebetulnya. Nah, model pemerintahan saat itu sebelum amandemen Bapak Ibu sekalian, kita lihat ditujukan pada prinsip adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. Kita masih ingat di tahun 80-an Bapak Ibu sekalian, kalau di media luar negeri menyebutkan adanya pembantaian kaum muda yang kita kenal istilah dulu misterius. Ini reformasi pada saat itu. Awalnya preman-preman atau sebagainya itu banyak yang dikagumi. Saya dulu kebetulan di Enggal, Bapak sekalian. Setiap hari saya melihat pemandangan apa sadisnya, kita melihat dalam suatu pojok pos gardu seorang anak manusia menipu dengan kepala
yang sudah tabur di sekolah. Ya, pada saat itu. Ya, saya kalau nggak salah masih sudah SMP. Nah, artinya pada saat itu bahwa bagaimana eksekutif. Nah, oleh karena itu jangan paham itu bagus sekali kalau dikatakan pada saat itu ekonomi relatif baik di Indonesia. Oleh karenanya Pak Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan. Tapi dalam konteks kebebasan, ya, kebebasan hak asasi manusia justru berbalik. Masyarakat relatif bentuknya, tetapi berpikir, berapresiasi, mana hak bagi negara yang utuh, hak misalnya itu tidak ada di zaman sebelum undang-undang 45 dan khususnya dalam masyarakat. Oleh karena di reformasi. Amandemen atas Undang-Undang 45 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Sekarang untuk sudah mengingatkan saja di tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2024. Jadi sudah 4 kali mengenai saja. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen itulah menjadikan pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Oleh karenanya, setelah diamandemen, konstruksi di dalam Undang-Undang Dasar 45 menjadi berubah. Secara garis besar di dalam batang tubuh pasalnya menjadi bertambah dari 16 menjadi 21. Kemudian pasal menjadi 37, dari 37 menjadi 73 dan seterusnya. Ini secara konstruksi dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagainya. Hal-hal yang menjadi pokok dalam rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah tentunya tadi saya sampaikan di awal tuntutan reformasi, bahwa dirasakan bahwa amandemen itu harus dilakukan. Kemudian adanya penghapusan terkait dengan doktrin definisi ABRI, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan yang demokratis. Tantangan MPR, kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, pasal-pasal multi tafsir, ya, dasar-dasar perubahan. Kenapa harus begitu? Kemudian pengaturan lembaga negara oleh presiden melalui pengajuan undang-undang. Praktek kenegaraan tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang 45. Kemudian tujuan perubahan itu sendiri menyempurnakan aturan dasar tatanan kita bernegara. Kemudian kedaulatan rakyat terkait hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang semakin jelas, kemudian kesejahteraan rakyat, kemudian eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, kemudian sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Oleh karenanya, tuntutan reformasi itu bagaimana kebebasan pers muncul, kehidupan lebih diharapkan menjadi lebih demokratis. Hasil perubahannya tadi pasal menjadi bertambah menjadi 73 pasal, itu kalau dengan bab. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sudah 4 kali pernah mengalami sidang, ya, 4 kali mengalami amandemen yang dilakukan pada sidang MPR 99 tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober 99. Kemudian amandemen yang kedua itu dilakukan oleh MPR tahun 2000 di tanggal 7 Agustus sampai 8 Agustus 2000. Kemudian di tahun 2001 itu di tanggal 1 sampai dengan 9 November. Dan sidang MPR yang terakhir, amandemen terakhir itu di tanggal 1 bulan November 1 sampai 11 Agustus 2002. Kesepakatan dasarnya intinya dan tidak mengubah pembukaan undang-undang, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensial, penjelasan Undang-Undang 45 yang membuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal aturan hukum.
perubahan dilakukan dengan cara adendum. Kemudian secara dasar yuridis itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 37, tentang KPR 99/2012. Nah, ini yang menjadi flowchart alur pikir perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 45 setelah diamandemen. Pokok-pokok pikiran dari sistem ini adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan bersifat otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi terbagi dalam beberapa kabupaten kota. Untuk pemerintahan negara republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kalau kita bicara desentralisasi, maknanya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang kita anut ya sampai hari ini. Kemudian dekonsentrasi, ada pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mungkin yang anggota yang lama ya, mungkin sudah pernah RDP ya, dengan opini tertentu, bagaimana penerapan dana dekonsentrasi misalnya yang ada di dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, ini wujud konkret daripada memahami tentang azas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian tugas pembantuan, adanya penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau pemerintah kabupaten kepada desa, ya, seperti itu ya. Melakukan tugas tertentu. Klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan monoton. Kalau kita bicara absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kemudian urusan konkuren, ini istilah saya adalah urusan keroyokan. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah dan daerah kabupaten kota. Nah, ini yang urusan konkuren. Kemudian urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi tidak didelegasikan atau tidak didekonsentrasikan. Nah, bagus sekalian, kelihatan bagus sekalian ya. Percaya. Kemudian suara saya mungkin bisa mewakili ya. Kalau dari secara narasi, nah ini bagian struktur kita lihat bahwa kalau kita bicara urusan absolut, ya, ada 6 urusan pemerintahan yang tidak didelegasikan kepada daerah. Ya. Itu terkait dengan pertahanan, keamanan, ya, agama, justisi, politik, luar negeri, ya, moneter dan fiskal. Ini tidak didelegasikan. Walaupun pada prakteknya juga, ya mungkin bisa kita analisis sama-sama. Misal ketika pemilu, bagaimana kita memaknai misal peran TNI Polri misal. TNI Polri itu kan perangkat pusat, Pak. Ya kan? Bagaimana kita menganggarkan misal untuk keamanannya. Sementara kalau kita melihat absolut ini menjadi urusan pemerintah pusat, tapi faktanya daerah memberikan bantuan hibah, ya kan begitu Pak ya? Pemilu kemarin. Nih, faktanya seperti itu. Tinggal kita bagaimana menganalisa seluruh. Nah, kemudian terkait dengan konkuren Bapak Ibu sekalian, itu ada urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Wajib dan pilihan itu adalah ada 2, terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Apa saja yang menjadi pelayanan dasar Bapak Ibu sekalian? Itu adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ya, tata ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan, kemudian ketentraman dan ketertiban, dan yang terakhir adalah sosial.
Ini menjadi wajib dasar. Kemudian terkait dengan pelayanan dasar, misalnya tenaga kerja, gitu ya. Nah, pangan. Ini pangan ternyata tidak menjadi, dia wajib tapi tidak dasar. Kemudian pertanahan, ya, lingkungan hidup, ya, dan lain-lain, ya. Sampai ke perpustakaan, itu wajib tapi tidak dasar. Nah, kemudian pilihan lautan, misalnya pariwisata, ya, pertanian, ya, kehutanan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ada beberapa urusan-urusan yang memang menjadi prioritas, itu yang dimaksud dengan yang dasar bagi sekarang. Saya next saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya adalah bahwa pembagian urusan pemerintahan yang kongruen itu ada 4 hal yang dijadikan prinsip. Yang pertama adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Karena tadi saya sampaikan, karena urusan adalah urusan keroyokan, pemerintah satu urusan, pemerintah pusat melakukan juga, ya, provinsi melakukan, kabupaten kota. Dalam prinsip-prinsip ini tadi dapat dipertanggungjawabkan, ya, efisiensi, gitu ya, bagaimana anggaran itu digunakan dengan tepat, ya, dengan lebih hemat, ya. Kemudian eksternalitas artinya berdampak, ya, tadi akuntabilitas, efisien, dan dia berdampak, gitu ya, berdampak dalam artian positif. Kemudian untuk kepentingan strategis nasional. Nah, kemudian kalau kita bicara distribusi urusan pemerintahan, urusan yang kongruen tadi, ya, kalau kita bicara pusat tentunya, ya, lokasinya adalah lintas daerah atau lintas negara. Kalau di provinsi lintas kabupaten tentunya, makanya ada istilah jalan negara, ada jalan kabupaten, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ada jalan desa, gitu ya. Ini, ya. Kemudian penggunaannya, kalau pusat ya sama, ya, provinsi dan lintas negara. Begitu pula dengan provinsi itu lintas daerah, kabupaten dan kota. Kalau kabupaten kota adalah dalam kota sampai desa misalnya, dan seterusnya, ya, secara berjenjang. Jadi distribusinya seperti itu. Nah, implikasinya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembagian urusan itu, ya, terhadap kewenangan daerah itu ada 2 yang disampaikan di awal saya tadi, ya. Fungsi pemerintah itu adalah mengatur dan mengurus. Kalau kita bicara mengatur, itu terkait mungkin misalnya dengan perda, dengan peraturan kepala daerah. Nah, disinilah nanti peran Bapak Ibu sekalian ada di sini, ya, mengatur itu. Nah, kemudian mengurus setelah diatur, setelah ada perda, setelah ada peraturan kepala daerah misalnya, perangkat daerah yang akan mengurusnya. Ya. Oleh karenanya, DPRD kan sering manggil RDP misalnya. Ya. Apa yang Bapak Ibu perangkat daerah urus misalnya. Ada kejadian misalnya kasus misalnya. Nah ini diatur. Disinilah menjadi kewenangan DPRD, ya, untuk mengatur bagaimana penerapan perda itu sesungguhnya di lapangan. Oke. Saya lanjutkan saja. Nah, kemudian makna hubungan pusat dan daerah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 dimensi sebenarnya terkait dengan hubungan pusat dan daerah, itu terkait dengan hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pelayanan, dan hubungan pemanfaatan sumber daya. Kemudian terkait dengan pembinaan pengawasan misalnya, ya. Ini tentunya hubungan itu terlihat atau digambarkan dalam rangka pembinaan misalnya, ditujukan untuk peningkatan kondisi atau kinerja kapasitas yang lebih baik dari waktu ke waktu. Makanya ada Binwas. Kalau sampai hari ini mungkin Pak PJ Gubernur sering ke wilayah-wilayah, salah satu bentuk, ya, wakil pemerintah pusat di daerah untuk bagaimana melihat kondisi wilayah, kondisi daerah, kabupaten kota, ya, bagaimana kinerja dan kapasitas pemerintah daerah, kabupaten misalnya. Itu satu bentuk pembinaan. Kemudian dalam konteks pengawasan itu dalam rangka untuk menjamin, ya, agar kegiatan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan ketentuan, ya, terkait dengan prosedur dan substansial. Nah, ini, ya. Jadi ada 4 dimensi terkait kalau kita bicara tentang hubungan kewenangan.
saja ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sering mendengar istilah desentralisasi, sebenarnya tidak hanya makna itu sendiri ya, desentralisasi sendiri, tetapi lebih luas, ya. Lebih kepada devolusi, dekonsentrasi, privatisasi, dan delegasi. Nah, ini sebenarnya dari teori ya, teori yang disampaikan itu sebenarnya desentralisasi itu mengandung makna ini. Jadi bukan hanya penerahan saja yang sifatnya sempit, tapi lebih kepada ada dekonsentrasi itu sebenarnya bagian dari desentralisasi sebenarnya. Sebentar lagi Pak. Nah, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah disebut gubernur dan juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat. Sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga melaksanakan urusan-urusan nasional yang tidak termasuk di dalam urusan otonomi daerah dan tidak termasuk urusan instansi vertikal di wilayah provinsi dan yang bersangkutan. Di samping itu sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur mempunyai peranan selaku integrated field administrasi yang berwenang mengkoordinasikan semua instansi penting yang ada di provinsi yang bersangkutan, di samping melakukan supervisi dan fasilitasi. Jadi ini ya menjadi kedudukan kepala daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih ada 1 jam. Ya. Oleh karenanya, saya membuka ruang untuk diskusi, untuk terkait penyampaian. Ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Oke, hari ini kemarin kita ke wawasan Nusantara. Yang kedua, hari ini juga bagus tentang banyak kegiatan sosial pemerintah dan sebagainya. Pematerinya bagus, pematerinya luar biasa. Kami mendapat wawasan, mendapat ilmu banyak, tapi memang waktunya kita terlalu cepat. Mungkin karena banyak yang dibahas dan kelompok diskusinya juga kurang waktunya. Banyak sekali yang mau kita tanya-tanya, tapi memang waktunya kurang tepat. Baik, terkait materinya Pak, sistem pemerintahan Indonesia Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait sistem pemerintahan Indonesia yang ada di negara kita sekarang dan implementasinya di Kabupaten Lampung Tengah khususnya Pak? Oh, sistem pemerintahan kita menurut saya sudah bagus, sudah cocok sekali, walaupun cara pandang kami juga ada yang berbeda. Contoh tadi ada di modul Bapak tadi bentuk negara tadi saya masih bertanya tentang Korea Utara. Contoh Korea Utara itu pakai bentuk negara mana sih dan lain-lain. Tapi yang jelas pematerinya bagus, pematerinya luar biasa menurut saya. Oke, terakhir Pak, untuk harapannya Pak, untuk harapan Bapak dan teman-teman anggota DPD yang lain Pak. Ya, harapannya dengan pemateri yang bagus kita mendapat ilmu bisa kita sampaikan, bisa kita tularkan, bisa infokan ke masyarakat banyak. Baik, oke, terima kasih Pak. 3, 2, 1. Dari Bandar Lampung, Rahmat, jurnalis Davika TV mengabarkan. Mohon izin untuk